Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Mardika Rizky Abadi. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara, program studi Bisnis Manajemen. Yang mana pada kesempatan ini saya akan memaparkan penelitian saya terkait dengan peran orang tua dalam membangun pola hidup sehat anak di lingkungan keluarga, yang mana sesuai dengan SDGs nomor 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Lalu ini merupakan pendahuluan ya. Kita di penelitian ini ada latar belakang, pengurusan masalah, hasil temuan di lapangan, serta solusi serta refleksi pribadi. Lalu untuk latar belakang permasalahan, terdapat dua latar belakang permasalahan, yaitu tantangan pola hidup sehat. Indonesia menghadapi tantangan dalam penerapan pola hidup sehat sejak dini pada anak. Lalu yang kedua adalah good health and well-being. Sejak sejalan dengan SDGs nomor 3 yang menekankan pentingnya memastikan kehidupan sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Hambatan utamanya adalah orang tua bekerja dengan waktu yang terbatas untuk mendampingi anak. Lalu kurangnya kesadaran sebagian keluarga akan pentingnya pola hidup sehat. Lalu yang ketiga adalah inkonsistensi penerapan kebiasaan sehat di rumah dan lingkungan sekitar. Dampaknya apa? Dampaknya adalah anak berpotensi tumbuh tanpa disiplin pola hidup sehat. Lalu yang kedua adalah meningkatnya resiko masalah kesehatan jangka panjang, bisa bisa jadi gizi buruk, stunting, atau kebersihan rendah. Lalu yang ketiga adalah terhambatnya pembentukan karakter sehat dan beradab pada anak, yang juga berdampak pada kualitas generasi bangsa. Lalu terkait dengan rumusan masalah, saya memiliki tiga rumusan masalah. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana peran orang tua dalam menanamkan pola hidup sehat pada anak sejak usia dini. Lalu yang kedua adalah apa saja tantangan yang dihadapi keluarga, terutama ibu yang bekerja dalam mendidik anak dengan pola hidup sehat. Lalu yang ketiga adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman dalam membentuk kebiasaan sehat anak. Nah, lalu hasil temuan di lapangan adalah ditemukan bahwa disiplin waktu. Jadi eh, hasil dari wawancara yang saya lakukan adalah orang tua harus mendisiplinkan waktu kepada anak, yaitu disiplin jadwal makan, mandi, bermain, dan tidur, sehingga itu menjadi suatu kebiasaan bagi anak. Lalu yang kedua adalah pembiasaan bersih. Pembiasaan mencuci tangan, gosok gigi sebelum tidur itu merupakan salah satu cara untuk menjaga atau mendidik pola hidup sehat untuk anak. Sehingga anak terbiasa untuk selalu hidup bersih, mencuci tangan setiap dari luar atau setiap memegang sesuatu yang kotor, dan juga menggosok gigi sebelum tidur. Dan juga yang penting adalah menjadi teladan. Peran teladan orang tua. Anak kecil itu mencontoh orang tua, sehingga orang tua harus konsisten. Lalu yang terakhir adalah nilai agama. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, itu selalu itu adalah hal yang saya dapat dari hasil wawancara kemarin. Lalu solusinya adalah orang tua harus memberi teladan nyata dalam pola hidup sehat. Lalu yang kedua adalah membangun komunikasi keluarga yang baik untuk konsistensi pembiasaan. Lalu yang ketiga adalah integrasi nilai agama dan budaya dalam pendidikan anak. Lalu yang terakhir, pemanfaatan dukungan lingkungan, sekolah, dan masyarakat agar pembiasaan lebih berkelanjutan. Lalu refleksi pribadi atas hasil penelitian saya ini adalah dari wawancara, saya menyadari pentingnya keluarga sebagai fondasi utama pendidikan anak. Lalu yang kedua adalah nilai sila kedua Pancasila tampak nyata. Anak berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan pola hidup sehat dari orang tuanya. Lalu yang ketiga adalah saya belajar bahwa konsistensi dan keteladanan orang tua menjadi faktor kunci keberhasilan. Yang keempat, refleksi ini memperkuat kesadaran bahwa pola hidup sehat sejak dini bukan soal fisik, tetapi juga bagian dari pembangunan karakter berPancasila. Kesimpulannya, orang tua memegang peran vital dalam membentuk pola hidup sehat anak. Tantangan tetap ada, namun dapat diatasi melalui keteladanan, komunikasi, dan dukungan lingkungan. Pancasila menjadi pedoman moral untuk membangun generasi sehat, berkarakter, dan berkualitas. Oke, demikian pemaparan saya. Semoga penelitian ini bermanfaat dan memberikan perspektif mengenai pentingnya peran orang tua, SDGs, dan nilai Pancasila. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.